Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratama Jaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini, data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, dalam keterangannya, Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno menyebutkan dari hasil temuan bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya, tim terkait akan segera melakukan perambunan posisi bangkai kapal. Dan kita evaluasi dengan hari ini dengan pembanding gambar KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ini kemajuan yang signifikan, ya, di mana SNC mengendalikan tim SAR gabungan sampai mendapatkan posisi fix dari kapal tenggelam yaitu KMP Tunu Pratama Jaya pada posisi yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu, langkah-langkah ke depan sebagaimana yang sudah disampaikan masing-masing kru dan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak, tim teknis akan segera melakukan rambuan ataupun penandaan bagi posisi fix yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya, penguatan terhadap tim yang ada dalam sistem perambuan untuk NTM, Notice to Marine, kemarin sudah dilakukan oleh Sah Bandaran dan Navigasi. Selanjutnya perambuan dan tahap-tahap berikutnya, sehingga kita juga secepat mungkin sudah melaporkan kepada Set Coordinator dan kementerian terkait untuk langkah-langkah berikutnya. Untuk itu, operasi SAR tetap berjalan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh SRU Darat, SRU Laut, dan DPI tetap mengidentifikasi. Untuk itu, tim SNC dan jajaran masih established ataupun tetap beroperasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung dengan Direktur Ditpolairut Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Arman Asmara Syarifuddin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arman. Baik. Selamat sore. Yes. Suara saya jelas ya Pak ya? Pak Arman, suara saya jelas? Jelas. Oke Pak, tadi jelas, kalau disebutkan oleh Deputi Basarnas Pak Ribut Eko bahwa kapal sudah ditemukan dan akan dilakukan perambuan ya Pak, atau penandaan. Ya, boleh dielaborasi lagi Pak soal rencana ini Pak? Pak Arman? Oke, pemirsa, nampaknya kami memiliki sedikit trouble dengan audio, namun kita coba untuk tersambung dengan Kombes Polisi Arman Asmara Syarifuddin. Pak Arman? Selamat sore Pak Arman. Ya, Pak Arman? Ya, pemirsa,
seperti kita ketahui bahwa KMP Tunu Pratama sudah ditemukan lokasinya dan juga tadi disebutkan oleh Basarnas bahwa sudah akan dilakukan evakuasi, namun terlebih dahulu akan dilakukan perambuan atau penandaan posisi tepatnya dari KMP Tunu Pratama ini. Baik, pemirsa, kita kembali terhubung dengan Direktur Ditpolerut Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Arman Asmara Syarifuddin untuk mengetahui informasi terkait KMP Tunu Pratama. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Pak, kalau tadi disebutkan oleh Basarnas bagaimana sebenarnya posisi kapal sudah ditemukan dan akan dilakukan perambuan atau penandaan, Pak. Boleh dijelaskan terkait rencana ini, Pak Arman? Baik, pertama-tama kegiatan SAR Polri dalam mendukung kegiatan SAR Basarnas bersama TNI AL dan komponen pelaksana stakeholder di wilayah perairan, khususnya di mana pada tahap awal kita melaksanakan survei MBS multi beam system, kemudian kita melaksanakan side scan sonar triple S dengan menggunakan 3D, serta di hari ini kita melaksanakan visual video dengan ROV, Remote Operation Visual. Kami menemukan di mana tempat kapal dalam posisi tengkurap sesuai dengan ukuran kapal yang kami dapatkan langsung, dan di titik ini kita akan melihat lagi dan memastikan melalui foto secara real time. Kalau kita melihat di TV, bahwasanya ini adalah kapal yang tengkurap ataupun posisi bawah kapal berada di atas, sehingga di dalam melihat daripada ukuran kapal, kemudian panjang, luas, dan sebagainya, kami menyimpulkan ini merupakan KMP Tunu Pratama Jaya. Kemudian kita langsung melaksanakan ROV, sehingga di hari ini kami lagi mengecek untuk video terakhir dari ROV kami secara jelas, di mana tahapan kedua kita akan melaksanakan menstabilis kapal di dasar laut agar tidak bergeser dengan mengeluarkan bubble trap. Ini digunakan hot typing system yang kita gunakan untuk kapal tidak bergerak, karena di tiap hari koordinat seringkali berganti. Harapannya dari hal tersebut langsung kita bisa untuk melaksanakan pertolongan kepada korban yang berada di bawah laut. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakan weight remove atau pengangkatan dan pembersihan bangkai kapal ini, 3 tahap yang rencana kita laksanakan. Dalam rangka kegiatan lanjutan, kita melaksanakan scientific investigation dengan menggunakan teknologi. Kita mulai kegiatan penyelidikan dan pengembangan keterangan apa yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam, karena informasi dari yang banyak yang beredar adalah kapal tenggelam kebocoran peluang mesin, kapal tenggelam karena pukulan ombak, kapal tenggelam dan kapal tenggelam karena beratnya beban. Maka untuk memastikan hal tersebut, kita harus melaksanakan scientific investigation dengan menggunakan teknologi, dan ini masih berproses. Ya. Baik. Sambil kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya pertolongan kepada korban. Pak Arman, kalau kita tadi Anda menyebutkan bahwa penemuan kapal ini agar posisi tidak bergeser dilakukan sejumlah hal teknis ya, karena memang tiap hari bergeser. Untuk kedalaman sendiri Pak, untuk saat ini kedalaman ada di kedalaman berapa dan apa yang menjadi kendala Pak untuk proses evakuasi atau tahap selanjutnya? 40 kedalaman yang kami lihat dengan scan sonar 3D itu di kedalaman 47,13 sampai dengan 50 meter.
Adapun kendala, bahwasanya Selat Bali ini arus bawahnya sangat deras sehingga menyebabkan alat seringkali mengalami pergeseran dari posisi secara visual. Kemudian yang kedua, ombak yang tinggi serta angin yang kencang. Oke, Pak Arman, kita juga dapat informasi, ini juga bisa Anda validasi bahwa disebutkan bahwa bangkai kapal ini dekat dengan kabel listrik bawah laut, Pak. Apakah ini jadi concern atau mungkin akan berdampak pada proses evakuasi, Pak Arman? Untuk kegiatan tahap kedua yang kami sebutkan tadi, bahwasanya menstabilkan kapal di dasar laut agar tidak bergeser dengan menggunakan bubble trap, dengan menggunakan hot typing system. Ini bahwasanya sementara pada posisi kapal tersebut di tiap hari bergeser sesuai dengan gelombang yang laut yang ataupun pusaran air ya yang kencang, di mana di atas 2 knot yang terjadi di bawah pusaran, sehingga adapun kabel yang diduga berada di bawah kapal ataupun kabel yang diduga dekat kapal tersebut, sampai dan hari ini kami mendapatkan informasi sementara dalam proses bagaimana mengamankan daripada kabel tersebut sehingga tidak terputus kabel bawah laut yang Jawa Bali. Dan posisi kapal memang pada saat ini masih bergerak, terus di tiap harinya tidak tetap. Baik, Pak Arman, terima kasih atas informasinya. Jadi memang karena arus bawah yang cukup deras membuat ini posisinya terus bergerak ya Pak. Itu yang jadi concern saat ini untuk langkah-langkah selanjutnya ya. Terima kasih Pak Arman atas informasi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, salam presisi.